Apa itu line item budgeting? Line item budgeting atau anggaran item baris adalah metode yang digunakan saat membuat dan membantu pengeluaran keuangan. Item dikelompokkan berdasarkan departemen atau biaya untuk menunjukkan area mana yang menggunakan sebagian besar dana perusahaan. Komponen utama line item budget, banyak usaha kecil dan menengah menggunakan line item budget karena pengeluaran mereka biasanya rendah. Ini juga sederhana untuk membuatkan sistem penganggaran untuk melacak pengeluaran ini. Berikut adalah komponen kunci dari anggaran ini. Yang ketiga, daftar pengeluaran. Saat membuat anggaran item baris, Anda dapat menggunakan buat grup yang berjudul pengeluaran. Kumpulkan kegunaan yang sebanding ke dalam kelompok, seperti bahan kantor, kompensasi karyawan, pengguna karyawan, pengembangan profesional, pemasaran dan periklanan. Setiap kategori harus berada pada jalur tersendiri dalam pengeluaran. Karakteristik line item budgeting. 1. Bersifat inkrementalis, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa kajian yang mendalam atau kebutuhan yang wajar. 2. Masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 3. Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diusulkan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki atau outcome. 4. Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Keunggulan line item budgeting. 1. Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. 2. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya yaitu kelemahan line item budgeting. 1. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tersebut tak terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan mendorong pihak yang tak sehat atau KKN. 2. Hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Ketiga, pendekatan internal menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. 4. Kelebihan terorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan di pilihan sumber daya. 5. Sekat-sekat atau antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antara departemen. Ketujuh, perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran, penerimaan, dan pengeluaran sangat sedikit. 8. Pencapaian prestasi, realisasi, penerimaan, dan pengeluaran dan dianggarkan. 9. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional dalam mendapatkan target menerima dan pengeluaran. 10. Aliran informasi atau sistem informasi keuangan yang tidak memadai dan menjadikan dasar mekanisme pengendalian rutin atau mengidentifikasi masalah dan tindakan.